Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ini ayam broiler usia 20 hari. Nah, usia 20 hari, Pak. Ya. Sampai saat ini keadaan normal dan kematian juga masih normal. 3-4 ya sehari. Mudah-mudahan berlanjut sampai panen, Pak. Oke, hari ini saya akan bahas tentang masalah bobot ayam broiler bisa turun atau enggak. Ada yang nanya. Jadi gini, Pak. Semua makhluk hidup, baik ayam, baik manusia, semuanya ia jelas bisa mundur bobotnya atau turun bobotnya. Apalagi kalau dia katanya nggak makan, nggak mau makan, bisa turun nggak? Jelas bisa, Pak. Jangankan ayam, kita aja bisa turun. Nah, rata-rata penyebab rata-rata penyebab turunnya bobot ayam broiler itu satu, kurangnya gizi pakan, ya. Yang kedua karena penyakit. Yang ketiga karena kepadatan kandang. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh kurang maksimalnya vitamin obat-obatan yang diberikan kepada ayam. Walau tidak terlalu banyak berpengaruh, tapi tetap mempengaruhi. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Seiring bertambahnya usia ayam broiler ini, Pak, tentu energi yang dikeluarkan ayam broiler ini semakin besar. Nggak sama waktu kecil. Ini misalnya dia makannya sedikit, tapi geraknya banyak, atau dia sakit, tenaga yang dikeluarkan akan lebih besar. Ya jelas, Pak, turun. Ibarat kata sama kayak orang diet atau orang sakit. Nggak mau makan, bobotnya stuck di situ-situ aja, atau malah cenderung turun. Bagaimana cara mengatasinya untuk yang ayam broiler yang bobotnya turun ini? Satu, sesuaikanlah dengan jumlah populasi Anda itu kandangnya. Kalau daerah panas 7 ekor per meter persegi cukup. Ya. Kalau di daerah dingin bisa isi 8 sampai 9. Jumlah tempat pakan disesuaikan. Pakan jangan beli pakan yang abal-abal. Rajin dibangunkan ayam di tengah malam. Itu salah satu cara untuk mencegah turunnya bobot ayam broiler. Kalau sampai bobot ayam broiler Anda turun, Pak, rugi. Karena FCR sudah dihitung sebelumnya. Misalnya per ayam itu hilang misalnya bobotnya 30 gram. Dikali, Pak. Kalau kali ribuan rugi. Bisa naik FCR 0,1an itu. Ya. Nah, untuk masalah penyakit. Penyakit apa, Bang, yang bisa membuatkan bobot ayam broiler itu turun? Itu bisa CRD. Bisa, Pak. Walaupun bodi ayamnya kelihatan besar, tapi tetap bobotnya itu cenderung malah nggak naik. Karena nafsu makan ayam itu berkurang, dia nggak makan-makan. Jadi itu, kalau pertanyaannya bobot ayam broiler bisa turun nggak? Bisa. Tapi kebanyakan yang terjadi bobotnya mundur. Misalnya di usia 17 hari harusnya bobotnya udah 7 on. Tetapi tetap 5 on. Itu artinya mundur 2 hari. Kalau bobot mundur asal pakan masih sesuai masih bisa diselamatkan. Tapi kalau pakan dikasih terus bobot nggak naik-naik, nah ini bahaya. Bisa-bisa nggak dapat uang, ya. Bisa-bisa nggak dapat uang. Nah, sekarang lanjut kepada pembahasan penyakit.
Sembelih gong, sayang nian gong. Pisau ada di pucuk gong. Ada di mana pisau? Pisau, sembelih goreng kau tuh. Pisau di pucuk tuh nak, masih hidup itu. Kau goreng. Ada ayam ini pak, meninggal. Oke, batas mana kita tadi? Nah, CRD itu menular lewat air minum pak, termasuk E. coli. Jadi rajin-rajinlah bersihkan tempat air minum Anda ini. Ya. Atau beri air minum Anda itu klorin. Biar penyakitnya tidak menyebar ke teman-temannya yang lain. Yang kedua, sortir ayam-ayam yang sakit, jangan disatukan. Ini kayaknya bobotnya sudah hampir sekilo ini, 20 hari ini. Sudah hampir sekilo. Ya mudah-mudahan bertahanlah sampai panen ya. Target dipanen ini kayaknya usia 35 habis. Karena ini memasuki bulan suro. Kalau bulan suro ini susah ayam laku. Nggak banyak pak yang bisa saya sampaikan. Kadang pertanyaan itu sudah pernah saya bahas. Ya, sudah pernah saya bahas. Jadi coba diketik saja di YouTube, nanti keluar kok itu video saya. Kebanyakan saya yang bahas. Masalah paling kecil di ayam broiler pun pernah saya bahas itu. Sampai kaki ayam kapalan pun itu pernah saya bahas. Jadi dicari di YouTube, insya Allah nanti kalau nggak keluar video saya, keluar video peternak yang lain. Apapun sekarang pak yang Anda ketik di YouTube itu, pasti ada jawabannya. Apapun itu, pasti ada jawabannya. Jadi rajin-rajin nonton YouTube tentang ilmu pengetahuan beternak, rajin-rajin baca-baca Google. Kebanyakan itu pasti mendekati sempurna itu pak yang dijelaskan itu pak, walaupun tidak secara khusus, kebanyakan secara umum. Bang, gimana bang yang pengetahuan beternak secara khusus? Anda harus praktek. Nggak bisa nggak praktek pak, karena ayam itu sendiri yang akan mengajari Anda. Ya, ayam itu sendiri yang akan mengajari Anda, bukan orang, bukan PPL atau orang yang bisa beternak, bukan. Karena cara beternak itu beda-beda di setiap daerah. Daerah panas beda, daerah dingin beda, suhunya berbeda, pertumbuhan ayamnya beda. Bahkan cara perawatannya pun beda ya. Contoh di tempat saya daerah panas, perlu kipas angin. Kalau daerah dingin nggak perlu lagi. Nah, kalau pemanas misalnya saya cuma butuh 4 untuk 7.000 ekor ayam. Kalau daerah dingin mungkin lebih. Duh, udah bolong lagi. Lah kok sembelih? Sekian dulu Pak dari saya di channel Beternak Ayam Broiler. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.